Arab Saudi adalah negara yang memiliki luas sekitar 2,15 juta kilometer persegi, terkenal dengan cadangan minyaknya yang sangat besar dan terletak di jantung semenanjung Arab. Arab Saudi adalah salah satu negara terkering di dunia dengan rata-rata curah hujan tahunan kurang dari 100 mm dan menjadi negara terbesar tanpa sungai. Arab Saudi dengan kondisi geografis yang sebagian besar wilayah negaranya ditutupi oleh gurun yang tidak mendukung pembentukan air tanah atau sumber air permukaan. Air telah menjadi sumber daya berharga di Arab Saudi selama ribuan tahun dan selalu menjadi masalah. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, Arab Saudi telah berhasil mengatasi masalah kelangkaan air dan memastikan pasokan air yang dapat diandalkan untuk populasi dan perekonomian yang terus bertambah. Pengelolaan air di Arab Saudi sangat penting karena negara ini memiliki populasi yang berkembang pesat sehingga membutuhkan lebih banyak air setiap tahunnya. Lalu, bagaimanakah cara Arab Saudi untuk memperoleh air bersih? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi berbagai strategi dan teknologi yang digunakan Arab Saudi untuk mendapatkan air di gurun yang tandus. Salah satu cara Arab Saudi memenuhi kebutuhan air bersih yaitu dengan desalinasi. Kerajaan Arab Saudi telah mengenal desalinasi selama lebih dari 100 tahun. Sebelum ditemukannya minyak, Kerajaan Saudi bergantung pada pendapatan dari haji, dan kebanyakan para peziarah datang menggunakan kapal yang masuk ke pelabuhan Jeddah. Untuk kebutuhan air, mereka mewarisi sistem Ottoman abad ke-19 yang memasok air dari sumur di Al-Wazhiriyah, sekitar 12 km jauhnya, serta dari kondensor udara laut yang berbahan bakar batu bara. Lalu, pada tahun 1926, karena jamaah haji dan umroh mengalami kelangkaan air bersih setibanya di Jeddah, Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud memerintahkan mengimpor 2 mesin besar untuk desalinasi air laut. Desalinasi adalah salah satu teknologi paling penting yang digunakan oleh Arab Saudi untuk menghasilkan air tawar. Sebenarnya, Arab Saudi adalah produsen air desalinasi terbesar di dunia yang menyumbang hampir 20% dari kapasitas desalinasi global. Ini adalah proses menghilangkan garam dan mineral lainnya dari air laut, air payau, atau air tanah untuk menghasilkan air tawar. Pabrik desalinasi pertama di Arab Saudi dibangun pada tahun 1957 dengan kapasitas produksi 60 meter kubik per hari. Kementerian Perairan dan Pertanian yang bertugas untuk melakukan analisa kelayakan pembangunan pabrik desalinasi air laut. Setelah itu, dibangun 2 pabrik desalinasi air laut di Al-Wajh dan Duba pada tahun 1969. Lalu pabrik desalinasi udara skala besar di Jeddah yang dapat menghasilkan air bersih 50.000 meter kubik per hari pada tahun 1970. Semenjak itu, banyak dibangun pabrik desalinasi air laut di sepanjang pesisir pantai. Pada tahun 1974 didirikan Salin Water Conversion Corporation atau SWCC, yang bertugas untuk mengoperasikan pabrik-pabrik desalinasi dan menghilangkan garam dari air laut di Arab Saudi. SWCC mampu menyediakan air bersih untuk Arab Saudi sebanyak 3,5 juta meter kubik dan 3.500 megawatt listrik per hari dari 30 pabrik desalinasi air yang sudah dibangun, serta membangun jaringan pipa air sepanjang 4.000 km untuk mengirim air ke kota-kota yang berbeda. Fungsi SWCC ini tidak terbatas hanya untuk menghasilkan air bersih dan listrik saja, namun juga membangun pusat penelitian, di mana hasil penelitian ini menjadi referensi utama di dunia dalam teknologi pengembangan desalinasi air laut. Bahkan SWCC Arab Saudi telah memecahkan Guinness World Record sebagai pabrik desalinasi dengan konsumsi energi terendah di dunia. Adapun perkiraan total biaya investasi awal untuk program desalinasi air di Arab Saudi diperkirakan berkisar antara Rp23,3 triliun hingga Rp675 triliun. Angka ini didasarkan pada asumsi bahwa ada lebih dari 30 pabrik desalinasi di negara tersebut,
dengan biaya pembangunan setiap pabrik berkisar antara 7,5 triliun rupiah hingga 22,5 triliun rupiah. Selain biaya investasi awal, ada juga biaya operasional dan pemeliharaan yang signifikan. Biaya ini bervariasi tergantung pada ukuran dan teknologi pabrik desalinasi yang digunakan. Selain teknologi desalinasi air laut, Arab Saudi juga menggunakan teknologi cloud seeding, yaitu suatu teknologi untuk memodifikasi cuaca dengan cara mengubah wujud atau jumlah air hujan yang jatuh dari awan. Hal ini dilakukan dengan cara menyebarkan zat yang mengembunkan awan ke udara menggunakan pesawat atau drone, yang nantinya akan mengubah proses-proses mikro di dalam awan, sehingga akan menghasilkan hujan. Dengan cloud seeding ini, curah hujan dapat ditingkatkan hingga 25% lebih banyak. Biaya cloud seeding ini lebih murah dibandingkan dengan teknologi desalinasi air laut. Selain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, dan Maroko juga menggunakan program cloud seeding ini. Namun, perlu diingat bahwa cloud seeding hanya efektif di area yang memiliki banyak awan. Di musim kemarau atau wilayah dengan curah hujan rendah, teknologi ini mungkin tidak memberikan hasil yang signifikan. Di era 1970-an dan 1980-an, Arab Saudi diliputi ambisi besar untuk mencapai swasembada pangan. Bayangan gurun pasir yang tandus tak menyurutkan semangat mereka untuk mewujudkan mimpi menjadi negara yang mandiri dalam hal pangan. Modernisasi sektor pertanian menjadi kunci utama dalam mewujudkan ambisi tersebut. Muncullah hamparan luas lahan berbentuk lingkaran-lingkaran raksasa di tengah gurun pasir. Di sanalah teknologi mutakhir center pivot irrigation diimplementasikan untuk mengantarkan air ke tanaman-tanaman yang kekeringan. Sistem irigasi canggih ini bagaikan oase di tengah gurun, mengantarkan aliran air bagaikan hujan buatan yang tak henti-hentinya. Center pivot irrigation merupakan salah satu irigasi mekanis yang menggunakan alat penyiram yang menggerakkan roda dan berputar di sekitar titik pusat. Air yang digunakan diperoleh dari akuifer atau air bawah tanah yang dipompa menuju ke permukaan tanah. Namun, di balik ambisi mulia dan kecanggihan teknologi, terdapat ironi yang pahit. Eksploitasi air bawah tanah secara besar-besaran ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menghidupkan mimpi swasembada pangan, namun di sisi lain, ia mengantarkan krisis air yang tak terduga. Hanya dalam kurun waktu 25 tahun, salah satu akuifer di Arab Saudi mengalami penurunan debit air yang drastis hingga mencapai 150 meter. Sumber air yang dulunya berlimpah kini menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di tengah gurun pasir yang tandus, Arab Saudi terus berinovasi untuk mengatasi krisis air yang membayangi sektor pertaniannya. Alih-alih berfokus pada desalinasi air laut yang mahal dan berdampak lingkungan, mereka mengambil langkah berani dengan membeli dan menyewa lahan di negara lain untuk ditanami pakan ternak. Pada tahun 2008, Arab Saudi memulai proyek ambisius ini melalui perusahaan makanan milik negara. Argentina menjadi negara pertama yang lahannya dibeli oleh Arab Saudi. Di tanah yang subur ini, ditanamlah jerami alfalfa, tanaman yang kaya protein dan ideal untuk pakan ternak sapi. Alfalfa kemudian diimpor ke Arab Saudi, menggantikan kebutuhan pakan ternak yang sebelumnya bergantung pada air bawah tanah yang rawan krisis. Strategi ini tak hanya menghemat air di Arab Saudi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi negara-negara pengekspor. Sudan, Zambia, dan Ethiopia menyusul Argentina dalam kerjasama ini. Di Ethiopia, Arab Saudi bahkan menyewa lahan seluas 140.000 hektar, dengan rencana ekspansi hingga 500.000 hektar di masa depan. Nah, itulah cara Arab Saudi memenuhi kebutuhan air bersih untuk warganya. Memerlukan teknologi dan biaya yang sangat mahal hanya untuk air bersih,
Maka dari itu kita harus bersyukur tinggal di negara yang sumber airnya melimpah. Dan jangan lupa untuk menjaga sumber air agar tidak tercemar dan dapat dinikmati anak cucu kita kelak.